Saya mencebokkan Sami itu tak terhitung tak berapa kali. Saya cebok. Saya mengepel lantai bekas kecilnya. Ada simpak si teteh yang di rumah. Tapi dia sibuk pula memasak di dalam. Istri saya ada pula kerja dia lain. Tak bisa saya biarkan anak dulu. Ingin menikah usia 21 tahun karena memiliki niat untuk menghindari zina. Secara materi finansial belum mampu, belum bisa membahagiakan orang tua dan belum terlalu dewasa dalam sifat kepribadian. Saya pulang ke Pekanbaru ini umur, saya lahir 1977, pulang ke Pekanbaru 2008. Berarti umur berapa saya balik kemarin? 31 baru balik saya bukan. Kau 21 dah mau bini. Saya 31 umur saya pulang ke Pekanbaru. LC di kiri, MA di kanan. LC MA lagi cemas mencari anak gadis. Enggak ada orang Pekanbaru yang mau ngasih anak gadis ini saya bukan melarang kalian nikah muda. Kiai amat positif saja. Kakeknya kiai, ayahnya kiai, santrinya puluhan ribu, bukan 1000, 2000. Beliau sekolah dulu, tamat pondok, sekolah di Al-Azhar, sekolah ke Sudan, baru menikah. Umur berapa kiai? Umur 31 dia. Kok mau dia waktu itu? Tinggal tunjuk aja santri. Masna wa sulasa. Santrinya ribuan. Waktu kemarin saya tablik akbar terakhir di situ, yang di luar yang perempuan aja 6.000 yang perempuan. Tapi dia menikah umur. Saya tidak melarang kalian nikah cepat, tidak melarang, tapi rasional. Terus secara materi finansial belum mampat, belum bisa. Kalau saya kenapa saya lambat menikah? Saya ingin membahagiakan mak saya dulu. Karena prinsip saya gini, kalau aku belum bini, aku tak bisa membahagiakan mak. Aku tak punya saudara perempuan. Tak ada saudara saya perempuan, kecuali ada saudara saya perempuan. Aku mesti sekolah S1, S2, aku jadi dosen, aku dapat duit, aku senangkan emakku agak 2 tahun baru aku bini. Yang gitu saya. Betul, sudah saya senangkan mak saya sekian tahun baru saya. Tapi lain orang lain prinsipnya. Jadi menurut anak, antum fokus saja dulu. Dia tak usah beban ini berat, cari beban yang lebih berat. Ingat prinsip dasar, cari beban yang lebih berat. Ayah saya semasa hidupnya ibadahnya biasa saja. 4 bulan sebelum meninggal, almarhum mengalami stroke, terbaring tak bisa ngapa-ngapain. Apakah benar sakit yang dialami almarhum sebelum meninggal adalah penggugur dosa? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit badan, susah pikiran, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah menghapuskan segala salah dosanya. Dalam hadis lain, hatta tamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah. Kenapa orang itu sikit-sikit ada ujiannya, sikit-sikit sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tak ada dosanya sama sekali. Tapi Ustaz, kami tengok tak pernah sakit. Saya sakit gak pernah saya posting. Karena kalau saya posting banyak yang ketawa. Ini kemarin saya sakit, gak ada saya posting.
dosa. Apakah amalan terbaik kami sebagai anak dan istri yang ditinggalkan? Amalan yang pertama seperti amalan Sa'ad. Ummi matat, mak saya meninggal, apa sadaqu anha, boleh saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, sedekah. Pergi ke panti asuhan, kasih makan, hadiahkan pahalanya, buatkan sumur bor, buatkan rumah Quran, anak-anak hafal Quran, sedekah. Apalagi doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya rahmatullah mustaqimin wa mustaghfirin nasallallahu alaihi wa sallam. Apalagi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah. Itu maka disebut dengan tahlilan. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Oh, jadi kalau gitu Jumat boleh, Jumatan. Ini logika apa lagi? Walaupun koma di belah nadi ditujukan ke makam. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dalam syarahnya disebut, kalau melepah koma saja tasbihnya sampai ke orang mati, apalagi bacaan Quran orang bacaan Quran, tasbih. Dalam Riyadhus Shalihin sudah kita kaji sebelumnya. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan sekhatam Quran bagus. Tak sanggup sekhatam Quran, Yasin. Tak sanggup Yasin, Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Undang anak yatim fakir miskin kasih makan. Kalau undang anak yatim fakir miskin itu undang makan. Saya kalau undang anak yatim fakir miskin baca Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, la ilaha illallah. Ini undang anak yatim jam 5 suruh baca Yasin 3 kali. Mau undang makan atau menyiksa? Balik kasih duit 10.000. Banyak orang mengira zuhud itu berarti meninggalkan dunia, hidup miskin. Padahal saya dengar zuhud yang benar adalah soal hati. Mohon penjelasan bagaimana definisi zuhud yang benar menurut Islam, dan apa sebab banyak orang salah paham tentang zuhud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya isyrina bakar, 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Nabi Muhammad itu zuhud, tapi maharnya 1 miliar. Itu belum dihitung lagi beberapa auqiyah emas, itu baru yang untanya saja. Tiba-tiba datang sekarang anak muda Islam mengaku zuhud. Aku seorang yang zuhud, Pak. Kupinang anakku dengan bismillah. Itu bukan zuhud, fakir. Zuhud itu hartanya ada, tapi tak masuk ke hatinya, itu zuhud. Itu zuhud, bukan tak berharta. Itu zuhud. Nabi itu hartanya ada tapi tak masuk dia. Nabi berkorban memotong dengan pisaunya sendiri 63 ekor. Dikasihnya pisau itu ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37. 37 tambah 63, 100 ekor onta punya dia sendirian. 100 ekor onta. Tapi dia zuhud. Waktu dia pergi sama Sayyidina Abu Bakar hijrah, orang yang tak kenal tak bisa membedakan mana Sayyidina Abu Bakar, mana Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi zuhud itu adalah berharta, kaya raya, mobilnya mahal, rumahnya.
tapi tidak masuk ke hatinya, bukan untuk bangga-bangga, bukan. Kalau antum dihormati orang karena harta antum, nanti pas harta antum gak ada, antum stres. Kalau antum dihormati orang karena jabatan antum, pas antum pensiun, antum kena post power syndrome, asam lambung naik, asam urat naik. Biasa aja. Saya banyak ketemu orang kaya yang biasa-biasa, tapi banyak juga ketemu orang yang setengah kaya luar biasa. Itu betul. Imam Malik punya kereta kencana. Imam Malik itu kaya. Imam Sufyan Az-Zawri hidup miskin di Kufah, Irak. Imam Sufyan Az-Zawri kirim surat ke Imam Malik. Malik, kabarnya kau punya kereta kencana di Madinah. Dibalas sama Imam Malik, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah aku naiki. Kenapa tak pernah kau naiki? Bagaimana aku bisa di atas kereta kencana sedangkan jasad Nabi di bawah? Imam Malik tak pernah naik itu karena ada jasad Nabi di bawah tanah Madinah. Apakah boleh infak anak yatim dibagikan ke anak piatu? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, mereka makan api neraka. Kalian yang mengambil duit anak yatim dan bagikan ke yang tak yatim, itu sama dengan menyuapkan api neraka ke mereka. Nanti ketika mereka masuk neraka, kenapa kalian makan anak yatim? Karena pengurus masjidnya ngasih. Hati-hati Ustaz, pengurus ceramah, jangan sampai kita tidak amanah, nanti kita masuk neraka. Pejabat-pejabat, kepala-kepala dinas, tiba-tiba nanti pas di acara satu lokasi, kata pejabat, Ustaz kok di sini juga? Itulah aku salah anak yatim. Hati-hati administrasi. Santunan anak yatim dikasih setahun 3 kali. Tahun ajaran baru, Juli Agustus, Idul Fitri, dan tengah semester. Waktu menyantuni anak yatim, anak piatu tetap dapat, du'afa tetap dapat. Dari mana? Dari kotak khusus. Ini kotak yatim, ini kotak du'afa. Yang yatim itu siapa? Mata aduhu walam yablugh al-hulma, meninggal ayahnya belum akil balik. Yang sudah akil balik tetap dikasih duit dari kotak doa. Jangan salah. Bagaimana kedudukan saudara perempuan kita yang beda? Beda ibu, satu ayah. Batasan saya sebagai abang, saudara satu ayah, ayah kalian satu, cuma beda emak aja. Kebetulan jenis kelaminnya beda, maka auratnya sama macam saudara kandung. Boleh nampak lengannya, boleh nampak betisnya, boleh nampak lehernya. Jadi kalau kalian punya saudari perempuan di rumah dia, yang ada cuma anaknya lakinya, kalian boleh. Tapi saya biasakan itu ke keponakan saya tak punya saudara perempuan, tapi adik saya punya perempuan. Tak saya kasih begitu, dia tetap pakai baju panjang, alah bisa karena biasa. Suruh dia tutup aurat macam biasa. Ini anak angkat saya, udah macam anak saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang main-main dengan hukum Allah. Bolehkah mengambil niat ketika umrah di bandara Jeddah?
Sudah saya tulis di buku 66 tanya jawab umroh. Hubungi Al-Fadimu nomor kontak berikut ini. 2 fatwa ulama. Fatwa pertama, berniat dia lam-lam, labbaik Allahumma umrah. Fatwa yang kedua, berhenti di King Abdul Aziz Airport. Baca 366. Apakah bagi orang melanggar larangan ihram memiliki tingkatan atau perbedaan jenis sesuai jenis? Ada yang hanya membayar fidyah makan, ada yang sampai menyembelih kambing. Saya kalau ada orang melanggar, takut saya suruh dia membayar langsung ke counter. Nanti ada stempelnya Bank Al-Rajihi. Kalau ngasih makan fakir miskin 90 rial, kalau yang motong kambing 600 rial. Jelas tidak kena tipu. Pulang saya dari ngurus kunci, naik ke atas, ibu-ibu udah pakai daster, udah pakai jilbab nyendok nasi. Bapak-bapak pula udah pakai jaket. Saya bilang kena denda ini. Dendanya apa Ustaz? Puasa atau potong kambing. Kalau puasa kalau dendanya apa Ustaz? Kasih makan fakir miskin, kalau bayarkan 90 rial, potong kambing 600. Yang tak sanggup puasa. Kalau tidak kalian berdosa. Kami pilih dosa aja dan puasa. Maaf ya, maaf. Dalam hati kok bisa orang yang bilang tak kuat. Tidak gara-gara berduit ada. Apakah dan bagi orang melanggar larangan ihram? Bagaimana menurut Islam cara seorang istri memuliakan suami? Karena banyak istri sekarang suka menyuruh suami seperti menjemur pakaian, memandikan anak, mencebokkan anak. Padahal istri lagi nonton atau main HP. Terkadang istri menyuruh saya memandikan anak saya di depan ibu saya, dan ibu saya marah kepada saya karena istri saya mencebokkan Sami itu tak terhitung tak berapa kali saya cebok. Saya mengepel lantai bekas kencingnya, ada simpak si teteh yang di rumah, tapi dia sibuk pula memasak di dapur. Istri saya ada pula kerja dia lain, tapi saya biarkan anak dulu. Jadi saya cebokkan karena tak tahu dia pula mau sama bapak katanya. Jadi bukan berarti tangan saya tidak pernah mencebokkan anak saya, mengepelkan lantai bekas kencing. Tapi kalau sampai bini menonton, laki pula disuruhnya mencebok. Ini termasuk jenis suami yang kalau mati tidak kena azab kubur. Bini menonton di depan mak kita, ada mak kita di situ, tak ada hormat dia sedikit pun. Ini kalau mau mati kata malaikat ini tak usah diazab lagi. Ini udah azab betul di dunia. Laki-laki itu harus punya jangan power nanti mati dia. Ya macam main layang-layang lah, ada angin ulur sikit, takut tersangkut, ada seninya. Nanti kita buatkan khusus. Lah, itulah kaji kita subuh ini, masya Allah. Barokah kedatangan Kiai, semangat kita. Alhamdulillah. Untuk orang tua kita yang sudah tinggal, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan untuk semua niat-niat kita yang baik-baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim.
antal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin min al-ahwali muqaddami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam taqabbalallahu minkum.